Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Endi Kuswantoro, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Kali ini dalam tema aksi nyata 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Video ini berisi tentang diskusi keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah dengan berbagai pihak antara lain kepala sekolah, tokoh setempat, rekan guru, wali murid, dan keterwakilan gender. Diskusi ini dilaksanakan bertahap sebanyak lebih dari 3 kali dan kesimpulan diskusi dengan melibatkan 6 ragam unsur aktor pada hari terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Saking perangkat desa nggih. Panjenengan paling asma Bapak Ari. Oh, Pak Mayora nggih. Monggo kalih dipunjuk Pak. Aman-aman nggih. Jadi gini Pak Ari dan Pak Mayora, di sini saya ingin apa ya istilahnya itu kita ngobrol-ngobrol saja Pak nggih. Saya ning mawon. Nanti kita itu akan mendiskusikan tentang aset yang akan dimanfaatkan untuk sekolah. Jadi karena sekolah ini kan juga istilahnya berada di lingkungan desa Sumbergedong, berada di Sumbergedong. Dan pastinya nanti juga ada keterkaitan antara desa Sumbergedong yang di situ notabene adalah lingkungan dari SMKN 1. Ngoten nggih Pak. Nggih. Baik, gini Pak. Jadi untuk aset ini ada 7 Pak. Aset ini ada 7 yang nanti akan kita identifikasi apa saja dari sumber daya bisa dimanfaatkan sekolah. Itu yang pertama adalah modal manusia. Jadi modal manusia ini adalah aset utama yang ada di, misalkan yang ada di sekolah nih Pak, itu ada kepala sekolah untuk pimpinannya, kemudian guru dan siswa beserta wali murid. Nah kemudian kalau untuk desa sendiri apa Pak yang bisa mendukung sekolah itu? Dari perangkat desa kami Pak. Oh gitu. Jadi dari perangkat desa itu bisa dijadikan aset atau modal yang bisa mendukung sekolah. Nggih, Pak Mayora. Baik. Nah kemudian tugasnya perangkat desa itu apa Pak biasanya yang terkaitannya dengan sekolah? Baik Pak, terima kasih. Sama-sama sekali. Tadi ada dana BOS, dana BOPP, kemudian dana komite. Ini sudah lengkap Pak poin-poinnya, mulai dari modal manusia, modal sosial apa, modal politik apa, modal budaya, modal lingkungan, modal alam. Saya ulang lagi yang bisa disimpulkan dari diskusi kita tadi yang melibatkan perangkat desa ya, dari desa. Assalamualaikum Bu Yenis. Waalaikumsalam. Matur suwun sudah berkenan ya Bu Yenis. Bu Yenis di sini mohon maaf saya undang ya Bu Yenis. Bu Yenis untuk mendiskusikan sumber daya atau modal aset yang ada di sekolahan. Bu Yenis mengajar mata pelajaran apa? Saya bimbingan dan konseling. Oh nggih, BK nggih Bu Yenis. Iya betul. Kebetulan juga Bu Yenis kayaknya juga membimbing siswa saya di DKV atau itu. Kalau untuk beberapa anak yang di DKV itu anak-anak yang di ekskul ya. Kalau saya ada di APHB kan. Cewek-cewek semua ya Bu ya. Nggih Bu Yenis, jadi gini Bu Yenis, kebetulan saya ada program pendidikan guru penggerak. Nah ini tugas saya adalah mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Nanti tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan untuk pembelajaran dari siswa.
Bu Yenis, kita langsung saja nggih. Kita santai saja ngobrol, nggak usah terlalu seperti ujian, skripsi harus ini enggak. Baik, saya rasa sudah lengkap dan sudah jelas apa yang kita diskusikan nggih Bu Yenis. Jadi kalau bisa saya sebutkan lagi tadi mulai dari model manusia itu ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada murid, ada komite, orang tua. Ya, kemudian untuk modal sosial itu adalah yang bisa dimanfaatkan untuk bersosialisasi di lingkungan sekolah. Ada GBK, ada koperasi, ada komite, ada puskesmas yang ada di masyarakat di lingkungan desa. Bu, iya Pak. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Mboten Pak, ada Pak kok saya di undang sekolah. Jadi gini Bu, kami dari SMK 1 Trenggalek ini ingin mendata atau mengidentifikasi sumber daya atau aset yang ada di sekolahan, atau mungkin nanti kaitannya dengan orang tua atau di masyarakat. Ngoten nggih, Ibu panjenengan wali murid dari siswa atas nama sinten? Sindia Pak. Bu Sindia, kelas 11 DKV. Oh inggih, kelas 11 DKV nggih Bu. Ini Bu, saya jelaskan sedikit nggih Bu. Nggih. Jadi nanti kita akan mendiskusikan Bu identifikasi aset Bu. Jadi aset itu ada 7 Bu. Manusia, model manusia itu yang hubungannya dengan yang terlibat di sekolahan itu siapa saja. Sosial itu di situ itu dimana orang itu bisa bersosialisasi atau wadah untuk bersosialisasi di sekolahan maupun di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah model politik. Diskusinya tadi untuk mengidentifikasi sumber daya bisa saya simpulkan yang pertama itu tadi untuk model manusia ada kepala sekolah, ada guru, ada komite, kemudian ada siswa, tenaga pendidikan, Pak Bon tadi itu staf TU berarti masuk ke TU Bu. Oh, staf tata usaha. Tata usaha dan kemudian untuk modal sosial itu puskesmas, polsek, koramil untuk keamanan untuk puskesmas untuk kesehatan. Koperasi sekolah ini sebagai wadah untuk unit usaha kami di sekolah. Kemudian guru bidang studi menggunakan MGMP atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Trenggalek, Ibu Suharyati SPD MPD. Di sini kami dari rekan-rekan peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Di sini kita melakukan kegiatan wawancara sekaligus observasi terkait dengan modal aset yang ada di sekolah ini Bu. Kaitannya dalam hal bagaimana penggunaan dan sebagainya. Di sini ada saya sendiri, saya Pak Rian, terus di sini ada Pak Endi Kuswantoro, terus ada Ibu Indah. Kami adalah yang seperti kami sampaikan tadi. Di sini kami hadir di sini untuk melakukan eksplorasi wawancara dengan panjenengan. Mohon perkenannya terlebih dahulu ya Bu, untuk diwawancarai. Jadi nanti kami secara bergantian akan bertanya tentang bagaimana pengelolaan aset yang ada di sekolah ini. Nanti akan coba kami komparasikan dengan materi yang kami pelajari, sehingga nanti sekiranya ada masukan, informasi itu bisa kita jadikan sebagai umpan balik ketika atau masukan khususnya kepada pihak sekolah atas apa yang sudah kami lakukan ini. Dan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas wajib yang harus kami laksanakan Bu, seperti itu. Pak Alhamdulillah, kemudian Pak Endi Kuswantoro dan Bu Indah Wahyuni, monggo apa yang bisa saya bantu di dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian tugas-tugas sebagai calon guru penggerak tahap Ketujuh. Baik. Mengatakan Bu,
di dalam sekolah ini kan ada aset atau sumber daya sekolah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembelajaran murid. Aset ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu abiotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Biotik ini adalah aset atau sumber daya yang hidup. Kemudian yang abiotik ini adalah sumber daya yang sifatnya tidak hidup, mati. Nah, dari kedua jenis aset itu tadi dibagi menjadi 7. Jadi 7. Yang pertama itu adalah aset atau modal manusia. Jadi ini adalah yang berkontribusi di dalam sekolah atau di lingkungan itu modal manusia itu apa? Misalkan guru, termasuk panjenengan sebagai guru penggerak ya, jadi aset ini. Saya rasa sudah cukup semua, Bu, dari modal pertama, dari modal manusia, sosial, fisik, agama, budaya, kemudian lingkungan dan terakhir finansial sudah, alhamdulillah sudah teridentifikasi dengan baik. Semoga ini bisa menjadikan pengalaman kita untuk membuat program-program yang berpihak pada murid yang tentunya akan bermanfaat untuk sekolah. Amin. Terus ini nanti tambah juga Bu, nanti selanjutnya dari apa yang kita lakukan ini, nanti setelah kita mendapatkan informasi tentang identifikasi, keterlaksanaan, penggunaan aset dan sebagainya, nanti kan akan kita tindak lanjuti dengan melakukan istilahnya sharing bersama melibatkan nanti kedepannya kita akan undang pihak eksternal, baik itu orang tua, terus dari rekan sejawat, kita masyarakat itu kita akan undang untuk melakukan tindak lanjut, sehingga nanti setelah selesai program ini nih, masing-masing dari kami itu punya program atau aksi nyata ke depannya seperti apa. Oke, Pak Rian Aminullah, Pak Endi Kuswantoro dan Bu Indah Wahyuni, kita sudah banyak bicara panjang lebar, semoga ini semua bermanfaat bagi panjenengan. Saya tunggu action panjenengan di berikutnya dan semoga nanti segera terselesaikan dan bisa menjadi guru penggerak, bukan calon saja tetapi menjadi guru penggerak. Jargonnya gimana? Kita bareng-bareng jargon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Trenggalek, Ibu Suryati SPD MPD, yang dalam hal ini atau pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Gunawan SPD MPD selaku Kepala Tata Usaha di SMK Negeri 1 Trenggalek. Yang saya hormati para undangan yang sudah hadir pada kegiatan sesi kolaboratif pemetaan aset pada pagi hari ini. Di antaranya adalah dari perwakilan tokoh masyarakat, dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Leni, ada perwakilan gender juga, ada perwakilan wali murid atas nama Bapak Zamroni, wali dari siswa kelas 11 TPM. Ada perwakilan guru yang dalam hal ini diwakili oleh kepala lab atau kalau istilahnya kepala normatif adaptif, kepala program normatif adaptif Ibu Indri. Ada perwakilan koordinator bimbingan konseling BK yang sudah telah hadir di sini, dan ada koordinator program Adiwiyata. Dan tak lupa di sini juga telah hadir di hadapan kita semua perwakilan dari siswa dari seluruh konsentrasi keahlian
yang ada di SMK Negeri 1 Trenggalek ini, dan juga perwakilan dari OSIS dan Pramuka. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya hormati, di sini saya didampingi oleh dua rekan kami, yaitu Ibu Indah dan Bapak Endi. Saya sendiri selaku MC atas nama Bapak Rian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dan anak-anak sekalian pada pertemuan pagi hari ini sesuai dengan undangan yang telah diedarkan dari pihak sekolah kemarin, yaitu kegiatan kita adalah identifikasi pemetaan aset yang ada di SMK Negeri 1 Trenggalek ini. Kegiatan kali ini sebagai pembuka saja, kegiatan kali ini adalah bentuk dari implementasi program yang kami bertiga ikuti, yaitu program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Nah, untuk memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dirangkaikan dengan acara selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama sekaligus berkenan untuk membuka, kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Gunawan SPD MPD. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang kami hormati, dalam hal ini Bapak Rian Abdullah Yasin, Pak Endi dan Bu Indah, Bapak Ibu dari tokoh masyarakat yang kami hormati, perwakilan dari wali murid dan juga Bapak Ibu guru yang dalam hal ini sudah diwakili oleh beliau dari LH juga ada, dan juga dari Kepala Lab, serta anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta karunia-Nya
pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di aula atau ruang sidang ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad SAW yang selalu memberi petunjuk kepada kita semua kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat hambanya yang akhirnya kita bisa berhak menerima syafaat atau pertolongannya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang dalam hal ini salah satunya ada kegiatan melakukan sosialisasi dan identifikasi aset di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, dalam hal ini bagi Bapak Ibu guru, program pendidikan guru penggerak ini diharapkan adanya suatu peningkatan yang akhirnya dalam hal ini bisa membawa kesuksesan di dunia pendidikan yang sudah diprogramkan dari Kemendikbud, yang dalam hal ini salah satu dari Bapak Ibu guru kita di SMK 1 juga ada yang sudah lolos untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak yang angkatan 7 yang pada hari ini kita melaksanakan kegiatan, salah satunya kegiatan sosialisasi dan identifikasi di satuan pendidikan khususnya di SMK 1 Trenggalek yang tercinta ini. Mudah-mudahan kami berharap kepada Bapak Ibu guru calon penggerak bisa membawa amanah ini dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan dunia pendidikan yang ada di negara tercinta Indonesia ini. Mudah-mudahan dalam kedepannya bisa membawa anak-anak generasi penerus menuju ke hal yang lebih maju, lebih meningkat, akhirnya bisa membawa perkembangan khususnya di dunia pendidikan yang sedang kita alami sekarang ini. Itulah Bapak Ibu sekedar apa yang bisa saya sampaikan, dan pada saat ini pula untuk kegiatan pelaksanaan program pendidikan guru penggerak angkatan 7, salah satu kegiatannya yaitu melaksanakan sosialisasi dan identifikasi ini kita buka secara resmi, kita bacakan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan dan berkenan untuk membuka kegiatan acara kita pada pagi hari ini. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu penyampaian informasi dan sosialisasi terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Endi Kuswantoro. Kepada yang terhormat Bapak Endi, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Rian kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Gun yang mewakili dari Bu Haryati selaku kepala sekolah SMK Trenggalek, kemudian yang kami hormati Ibu Reni sebagai tokoh masyarakat, dan Pak Samroni dan Bu Suli sebagai wali murid dari SMK 1 Trenggalek, dan Ibu Indri dan Bu Dani yang mewakili dari pengajar atau guru di SMK 1 Trenggalek, dan wakil dari Adiwiyata, serta anak-anakku yang kami cintai. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat
dan rezekinya kita dapat melaksanakan diskusi tentang identifikasi sumber daya untuk pemanfaatan sekolah kita SMK Trenggalek. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kita identifikasi itu kita bisa manfaatkan untuk kegiatan di sekolah kita. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk mengawali diskusi kita, jadi apa sih sebenarnya dari sumber daya yang ada di lingkungan sekolah dan apa sih tujuan dan manfaatnya. Di sini kami kan mengumpulkan dari unsur tokoh masyarakat, wali murid, guru, kemudian dari orang tua dan murid itu nanti untuk menyetujui dan apa yang bisa dimanfaatkan dan bisa dimaksimalkan. Karena nanti sekolah itu kan pasti ada kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan itu tentunya tidak mungkin hanya memanfaatkan yang ada di sekolah saja, tapi juga mungkin nanti manfaatannya dari sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tapi nanti yang diidentifikasi adalah yang di lingkungan sekolah atau malah di daerah yang tercover di daerah yang ada di sekolah tersebut. Baik, tidak usah terlalu serius ya Bapak Ibu, kita santai saja karena sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja nanti karena Bapak Ibu pasti juga terlibat di kegiatan sekolah, pasti juga memahami keadaan yang ada di sekolah. Pemanfaatan sumber daya sekolah itu setidaknya harus memenuhi standar sarana prasarana yang memadai sehingga pembelajaran dapat efektif. Karena pada era sekarang itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita mengutamakan untuk kepentingan dan keuntungan murid tersebut. Kemudian untuk itu sekolah harus memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sekolah dapat menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, nanti ini yang akan kita identifikasi aset apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk pemanfaatan di sekolah. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi? Pertanyaan adalah bagaimana cara mengidentifikasi atau mengenali sumber daya di sekolah. Itu kita sebenarnya sudah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu melaksanakan wawancara dan interview. Yang pertama interview kepada kepala sekolah yang kita sudah laksanakan kemarin sebenarnya apa ya? Di Selasa itu sudah diskusi dengan guru selaku kepala sekolah, kemudian guru dan rekan sejawat, setelah itu orang tua atau wali murid, tokoh masyarakat, siswa, dan keterwakilan gender. Jadi di sini sudah terwakili semua nih. Nah, kemudian apa saja sih modal utama yang merupakan yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah? Itu ada 7, Bapak Ibu. Jadi ada 7. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, politik, agama dan budaya, modal fisik, lingkungan dan alam, dan yang terakhir adalah finansial. Nah, di sini yang pertama adalah modal manusia. Manusia di sini artinya adalah segala macam profesi atau yang mengendalikan kegiatan yang ada di sekolah. Itu pasti ada guru, ada kepala sekolah, ada tenaga kependidikan, wali murid, di situ ada pendidik, pemuka agama ya. Nanti pemuka agama ini fungsinya adalah berhubungan untuk mendukung kegiatan sekolah yang ada kaitannya dengan keagamaan. Tenaga kesehatan ini juga profesi yang mendukung untuk tenaga kesehatan untuk menangani kesehatan di sekolah. Dalam hal ini misalkan UKS.
Nah, seperti ini model manusia yang ada di daerah tersebut berkaitan dengan model manusia, yaitu guru, siswa, tenaga pendidikan, kepala sekolah, orang tua, pengawas, dan tim. Nah, yang pertama adalah guru, pastinya sebagai manajer di sekolah mampu mengelola sekolah dengan baik, kemudian berikan kesempatan potensi mengambil misalnya metodika atau pelatihan. Siswa ya mengembangkan potensi memiliki baik akademik maupun non akademik, misalkan memiliki kompetensi dan begini. Ini adalah unsur-unsur yang ada di sekolah gitu. Nah, saya rasa ini sudah jelas. Pustakawan dan tenaga pendidikan terdiri dari pustakawan, operator sekolah dan sebagainya. Ini model manusia. Nah ya, ini yang paling penting juga kepala sekolah ini berperan sebagai manajer di sekolah yang mampu mengelola sekolah dengan baik, diberikan kesempatan untuk meningkatkan potensi dan pengembangan diri, misalkan melalui digital atau pelatihan. Nah, di sini selain guru, murid, kepala sekolah dan tenaga pendidikan, di sini wali murid juga termasuk dari modal manusia yang ada di sekolah. Wali murid ini sangat penting karena ini juga mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, kemudian yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini contoh yang termasuk dalam modal sosial namanya adalah asosiasi. Asosiasinya adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama dan saling berbagi untuk suatu tujuan yang sama. Apa sih yang dimaksud dengan asosiasi ini? Kalau di dalam daerah itu misalkan rumah sakit umum ya, terus di Pora, di BPD, masuk di daerah yang mendukung sekolahan. Jadi misalkan ada siswa yang sakit tidak tertangani di sekolah, kita pasti memanfaatkan RSUD atau mungkin Bapak Ibu dan anak-anak sekalian terkait dengan model atau bentuk-bentuk modal yang bisa digunakan di sekolah. Nah, mungkin saya menambahkan sedikit terkait apa yang disampaikan Pak Hendy. Kenapa ini perlu kita sampaikan, sosialisasikan, latar belakangnya seperti ini. Dalam program pendidikan guru penggerak itu kita itu mendapatkan salah satu materi tentang modal aset. Selama ini hal ini kalau dalam pengembangan atau prakteknya di sekolah itu ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang berbeda. Nah, melalui materi ini kita itu diharapkan bisa menemukan sesuatu yang baru, cara berpikir baru, ya, cara berpikir yang konstruktif, bisa membangun, yang mana itu bisa merubah mindset kita, baik itu mindset mulai dari ranah tingkat pimpinan, guru, siswa. Jadi kerja kolaborasinya, kerja bersamanya itu bisa muncul. Ya, mungkin yang terlihat itu pagi ini itu kita bisa melihat, saya bisa merasakan nih, yang minggu ini kerjanya kencang-kencangan itu sekarang itu tim Adiwiyata dan OSIS selaku pendukung kegiatan Disnatalis itu sedang kencang-kencangnya sekarang. Kalau misalnya kita seperti yang disampaikan Pak Hendy tadi, kita bicaranya itu misalkan hanya melihat dari sisi modal finansial, mungkin pagi ini tidak ada yang bekerja. Mungkin dari pihak Adiwiyata itu juga tidak akan bisa bekerja. Tapi kita bisa melihat peluang yang lain ketika sesuatu itu terbatas, ya. Sesuatu dihadapkan pada sesuatu yang terbatas, kita itu bisa melihat peluang yang lain. Nah, saya bisa memberikan pengantar sebelum berdiskusi itu seperti ini, hadirin sekalian. Secara umum, secara teoritis, jika kita melihat atau kita itu akan bertindak di sekolah ini itu, ada 2 pendekatan yang umumnya kita gunakan. Yang pertama, pendekatan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Hendy tadi. Yang kedua, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Kalau misalkan ada pertanyaan,
untuk panjenengan ini sebelum kita membuka diskusi, kita itu selama ini dominan yang pertama atau yang kedua? Panjenengan pirsani yang ada di depan itu, kita ini itu sekarang atau selama ini ketika praktek mau melakukan sesuatu, diskusi panjang lebar, akhirnya nggak jadi jalan. Mau merubah sesuatu, misalkan saya jadi guru, mau merubah sesuatu, kekurangan saya misalkan dalam administrasi pembelajaran, saya inginnya biar seperti ini, pas mau jalan, akhirnya sampai akhir semester masih kurang. Kalau misalkan kita mau menilai, mengevaluasi diri kita, siswa misalkan, OSIS, ada program kerja, kalau dilihat dalam 1 tahun, yang terrealisir itu berapa misalkan? Kalian yang ada di kelas itu ada daftar piket, ada daftar petugas kebersihan. Setelah dilaksanakan ternyata realisasinya sekian %. Nah, kira-kira coba kita merefleksikan diri kita itu kalau mau bertindak itu banyak kependekatan nomor 1 atau nomor 2? Coba dari siswa, maaf saya tunjuk siswa aja. Yang Mbak, siapa yang dimaksud? Mbak Mila. Ya, Mbak Mila kira-kira kalau mau bertindak itu dalam posisi sekarang poin 1 atau poin 2? Poin 2. Poin 2. Selalu yang kekurangannya dulu. Ya. Ketua OSIS, Mas Ketua OSIS. Yang repot, yang sekarang repot ngurusin disnatalis juga. Kalau mau bertindak itu kira-kira kita itu lihat poin 1 atau 2? Poin 1. Jawaban yang kita temukan pada hari ini arahnya itu kita ingin merubah. Kalau selama ini itu mungkin ada dalam diri kita itu kita melihat, oh kita itu kecenderungannya poin 2. Mindsetnya itu ingin kita ubah ke poin 1. Kalau murid kaitannya dalam belajar, kalau misalkan saya Bapak Ibu guru kaitannya dalam mengajar, kalau di sini ada hadir Pak Gunawan kaitannya dalam administrasi, gitu ya. Kalau di sini ada hadir di sini tokoh masyarakat ada atau orang tua juga hadir di sini, kaitannya dalam bagaimana berinteraksi dengan sekolah. Sekarang kita arahkan ingin merubah ke arah poin 1. Poin 1. Kenapa? Kalau kita hanya melihat kekurangan, akhirnya kita tidak jadi action. Ya, Mas Ketua OSIS, kalau lihat kekurangan, mungkin dari kemarin tidak jalan-jalan ya. Buktinya tendanya sudah berdiri. Iya, sudah berdiri dibantu teman-teman pramuka dan sebagainya. Karena apa? Kita punya modal manusia yang banyak di sini. Nah, ini kita lewati aja. Nah, jadi inginnya itu kita ingin merubah seperti itu. Nah dari sini tadi saya ingin pendapat dari Mbak Mila yang mengatakan itu. Saya cenderung pertama Pak, setelah melihat apa yang disampaikan Kak Edi tadi, ada yang disampaikan Pak, silakan. Ada Pak. Ya, silakan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Trenggalek itu sudah cukup untuk dilaksanakan dengan baik. Tapi untuk kedepannya harapan saya sebagai perwakilan dari teman-teman yang mengikuti ekstrakurikuler, untuk kedepannya mohon didukung lebih supaya jadi kegiatan, dan apabila untuk mengikuti suatu kegiatan mohon dukungannya Pak. Nah, terima kasih. Ini peluang yang bagus sekali kita tangkap ya. Meskipun yang hadir di sini itu bukan tataran penentu kebijakan, tapi ini menjadi masukan ide. Nah, sekarang kan tadi Pak ini sudah menyampaikan model asetnya itu ada 7. Kira-kira dukungan seperti apa yang ingin diwujudkan gitu. Kalau misalkan Mbak Mila itu bisa usul, ya dukungan apa? Kan tadi misalkan Mbak Mila bisa lihat ini saya. Yang kurang itu misalkan Pak, kita itu kurang dukungan modal manusianya, pelatihnya kurang, jangan gitu ya. Pak, saya itu kalau saya rasakan
kurang dukungan modal politik. Kenapa? Kita tidak punya kerjasama dengan asosiasi. Kalau seni dengan seni tidak punya kerjasama. Nah, kita ini juga ingin tahu dukungan seperti apa yang diharapkan. Kalau dari alur yang ketujuh itu kira-kira seperti apa, Pak? Yang saya harapkan yaitu dari modal finansial, Pak. Wah, finansial, oke. Jadi dukungan finansial. Ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan itu bisa terikuti gitu ya. Ya, jadi modal finansial. Nah ini menjadi hal semacam ini menjadi masukan, ya, menjadi istilahnya bahan dari apa yang kita diskusikan. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu Guru? Terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Rian, Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia. Ini masih ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh Mila, karena saya di sini juga sebagai salah satu pembina ekstrakurikuler. Jadi saya ingin memberikan sekali apa pendapat dari Mila, karena kebetulan saya mengampu di PR dan PMN. Banyak sekali program-program dari kami yang sudah kami susun itu pada akhirnya tidak bisa terrealisasi dengan jawaban tidak ada biaya, Pak. Nah, itu juga yang sebenarnya anak-anak itu menginginkan kalau kita ada event, kita ada acara, kita ada program itu bagaimana Bu? Oh sudah bagus sekali, tapi ketika kita mau naik, misalkan naik, bikin ada acara yang ini selalu alasannya finansialnya tidak ada karena tidak ada tarifan SPP dari siswa dan lain sebagainya. Ini juga yang ingin saya tanyakan, sebenarnya penarikan SPP pada anak-anak itu bagaimana sih Pak, diperbolehkan atau tidak? Karena selalu beberapa kali ketika kami ingin mengajukan program jawabannya selalu itu. Gitu. Ya, terima kasih Pak Rian. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan jawaban kebijakan. Mungkin nanti kita bisa menyampaikan pandangan. Setelah kita lihat, kita tampung dua pendapat ini adalah kita itu kekurangannya itu pada modal finansial. Memang finansial itu penting. Segala sesuatu kalau tidak ada finansial juga tidak bisa. Ya, bisa berjalan, tapi butuh inovasi yang luar biasa. Ya, inovasi yang luar biasa. Sesuatu itu bisa berjalan, bisa tidak tanpa finansial. Memang harus butuh kreativitas dan inovasi. Ya, sehingga itu bisa digunakan media untuk meminimalisir finansial, misalnya seperti itu. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh panjenengan tadi, kebetulan kan selain CGP di sini kami mau sarpras juga nih. Kaitannya dengan kebijakan pemerintah, memang SPP itu dalam hal ini tidak diperkenankan, artinya tidak ada. Sekolah prinsipnya gratis. Ya, ada kan ada bayar SPP. Tapi di sini dimungkinkan ada kegiatan yang dimana itu tidak tercover oleh SPP atau tidak tercover oleh bantuan operasional sekolah, itu bisa dimungkinkan untuk diwujudkan melalui jalur komite sekolah, namanya sumbangan. Nah, sumbangan ini karena sumbangan maka sifatnya sukarela. Nah, tantangannya seperti itu. Contoh, di sekolah kita ada program bangun masjid. Dulu ketika masih ada SPP finansial jalan, bangun gedung ini 1 tahun selesai tingkat. Ketika ada program bangun masjid dengan sukarela mulai tahun 2019 sampai sekarang, masjid baru jadi seperti itu karena sukarela. Ya, dan itu melalui komite, pengelolaannya tidak dikelola oleh sekolah tapi melalui komite. Sumbangannya macam-macam, ada yang 50.000, ada yang 10.000, 100.000 ada yang 1 juta juga ada. Nah, di sini pentingnya orang tua dihadirkan itu kaitannya dengan informasi yang disampaikan oleh panjenengan tadi. Memang ada
ada ada disparitas kesenjangan pemahaman, di mana ketika kita menginginkan sekolah itu bisa berjalan, program-programnya berjalan bagus, memang harus ada dukungan finansial. Tapi kita di Kendala adanya kebijakan salah satunya sekolah gratis. Tapi itu bukan kendala juga. Kalau kita bisa istilahnya memanfaatkan peluang yang lain dalam mendukung kegiatan itu, bisa tetap berjalan. Siapa yang bisa mendukung yang paling besar dalam hal ini tetap kembali ke orang tua, teman. Kalau kesadaran dukungan orang tua itu jalan, maka segala kegiatan itu juga akan bisa berjalan lancar. Kalau misalkan dukungan orang tua kegiatan itu tidak berjalan, tidak berjalan lancar, itu dampaknya juga demikian. Diskusi dan penyampaian program sudah kita laksanakan. Terima kasih atas partisipasi, saran dan masukannya. Semoga ini menjadi modal bagi kami dalam melaksanakan, memperbaiki program-program yang akan kita laksanakan pada waktu-waktu yang akan datang. Saya atas nama pribadi mewakili rekan Pak Endi dan Bu Linda sekali lagi mengucapkan terima kasih. Monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.